Oke, sambil nunggu yang belum join, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum absen, silakan absen. Link absen ada di kolom chat ya. Sudah saya kirimkan. Kita menginjak pada pertemuan setelah UTS. Di saat sebelum UTS, semua materi sudah saya berikan tentang gambar teknik secara manual. Jadi semua dikerjakan serba manual. Mulai dari dasar-dasarnya, kemudian syarat-syarat dari gambar teknik. Kemudian untuk selanjutnya di sini, untuk proses gambar, semua dilakukan menggunakan media komputer atau laptop dengan menggunakan software AutoCAD. Jadi kalian bisa menggunakan versi AutoCAD apapun, tergantung kemampuan dari PC atau laptop kalian. Saya bebaskan. Masuk pada materi, pengenalan AutoCAD. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tentang CAD atau CAM. Apa itu CAD dan CAM? Kemudian prasyaratnya apa aja? Aplikasi AutoCAD dan pengenalan AutoCAD. Tentang CAD CAM. CAD atau Computer Aided Design, program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar atau desain. Jadi kalau secara manual menggunakan meja gambar, bisa Anda lihat meja gambar seorang drafter, seorang ahli gambar seperti itu. Kemudian sedangkan CAD di sini secara computerized, menggunakan bantuan salah satunya menggunakan AutoCAD. Kemudian fungsi dari CAD, mulai dari pengembangan desain, analisis desain, simulasi desain, evaluasi, automatisasi, sampai dengan perbaikan dan modifikasi dari desain. Tinggal baik klik, selesai. Gampang. Jadi untuk sekarang pakai komputer. Kemudian apa itu CAM itu sendiri? Computer Aided Manufacture. Teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Jadi tidak ngomong soal desain lagi. Selain dari desain konsep sebuah produk, sampai dengan produk itu jadi. Perencanaan materialnya seperti apa? Sampai produk jadi bagaimana? Itu kalau ngomong CAM. Jadi mengurangi interaksi manusia dengan mesin kerja. Otomatis di sini tenaga kerja yang digunakan sangat kecil sekali. Cakupan kalian dari CAM. Yang pertama, Computer Aided Process Planning. Jadi persiapan pembuatan produk, pemilihan material, berapa jumlah materialnya, item-itemnya, berapa kebutuhan materialnya, total berapa biaya yang dikeluarkan. Itu pakai aplikasi CAD, Computer Aided Process Planning. Setelah proses CAD, masuk ke proses NC, atau biasa kalau bisa dibilang CNC, Computer Numeric Control. Kemudian pembuatan instruksi pekerjaan, sampai dengan FMS, Flexible Manufacturing System, di mana yang bisa mengkondisikan apabila ada inovasi sebuah produk.
di mana lini produksi bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian hasil dari proses CAD dapat langsung diinteraksikan dengan CAM. Jadi data CAD, kita mau membuat roda gigi, dari proses CAM, diproses secara CAM, kemudian jadi produknya secara real. Jadi alurnya seperti ini. Kemudian prasyaratnya apa? Mengetahui dasar-dasar gambar teknik, sudah saya ajarkan. Mulai dari awal dulu. Kemudian mengetahui aturan, standarnya, standar ISO, kemudian pakai Eropa atau Amerika proyeksinya. Nah, yang nggak kalah penting, pernah dan bisa mengoperasikan komputer. Pasti bisa. Kemudian tentang aplikasi AutoCAD. Jadi, dari AutoCAD sendiri dikembangkan oleh Autodesk, di mana versi AutoCAD di sini sudah lebih dari 30 versi yang beredar. Mulai dari versi R14 di awal peluncuran AutoCAD, di mana kalau dulu menggunakan belum pakai Windows, langsung pakai DOS, layarnya hitam. Tidak ada tool-tool yang bisa digunakan pada versi pertama. Semua serba menggunakan bahasa coding, bahasa pembacaan manual. Jadi untuk sekarang sudah lebih dari 30 versi. Ada 2010, 2011, 12, sekarang 2020. Sudah rilis atau belum. Kemudian isi dari AutoCAD. Untuk yang sekarang sudah ada tool-toolnya di sini. Apa aja yang bisa digunakan? Untuk membuka lembar kerja baru, pilih New, kemudian template-nya apa, pakai standar apa, langsung sudah tertera pada AutoCAD. Kalau sudah ada gambarnya, tinggal dipilih, kemudian dibuka. Seperti biasa. Ini untuk proses save. Formatnya DWG untuk AutoCAD. Kemudian untuk keluar, sama dengan program-program yang lainnya, tinggal diklik tanda silang keluar. Kemudian persiapan limit, zoom, dan grid. Limit di sini untuk batasan gambar. Jadi kita mengeset di sini ukuran kertas kerja yang akan kita gunakan. Ukuran A4, A3, A0, A2, A1, atau apa? Nah, untuk mengatur kertas kerja kita untuk limit. Kemudian zoom. Jadi kita mengzoom kondisi gambar kita dengan cara ketik perintah dasar di sini. Jadi yang saya tekankan di sini, meskipun kalian menggunakan versi apapun, mau 2005, 2010, 2015, yang saya pentingkan di sini titiknya perintah dasarnya. Bukan Anda buat gambar, tinggal diklik, klik, 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 selesai. Tapi apa perintah dasarnya? Nggak tahu. Nah, jadi dalam pengerjaan tugas-tugasnya nanti, perintah dasarnya apa? Ya, jadi nanti tolong diperhatikan. Kemudian grid di sini adalah titik bantu. Jadi contoh kalau media sarana gambar seperti kertas milimeter, ada garis-garis bantu untuk proses penggambaran. Kemudian di sini menentukan unitnya atau satuannya. Satuannya apa? Milimeter, sentimeter,
inci, atau apa. Nah, diklik format, kemudian klik unit, menentukan satuannya. Kemudian objek snap, memandu pergerakan crosshair agar tepat pada titik-titik grid dengan jarak kelipatan tertentu. Jadi pergerakan titik yang ada pada AutoCAD. Kalau kita menggunakan mouse bisa. Tapi kita juga harus bisa, kalau komanya 1,00001, kita akan kesulitan dalam menggerakkan mouse. Otomatis harus benar-benar tepat pada titik itu. Tapi kalau dengan menggunakan perintah snap, kita langsung tertuju pada titik yang kita tuju. Objek snap menentukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat. Jadi kalau snap seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Dari sebuah titik di sini, kita menentukan titik di sini, dihubungkan dengan lingkaran di sini. Ini menggunakan objek snap. Tinggal diketik perintah dasarnya pada titik mana, langsung otomatis terhubung di sini. Itu objek snap. Beda dengan kita menggunakan mouse. Pada titik ini kita harus mengepaskan dulu. Bergerak terus pada titik dimanapun yang di sini. Tapi kalau dengan objek snap di sini, langsung pada titik yang kita tuju di sini. Yang terhubung dengan center dari lingkaran. Kemudian polar tracking, membantu menentukan ukuran dan perubahan sudut. Jadi perubahan sudut di sini menggunakan perintah polar tracking. Berapa sudut yang kita inginkan. Caranya, pilih tool, drafting setting, pilih tab, polar tracking. Nah, di sini secara jelas seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk awal perkuliahan setelah UTS. Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah jelas sampai di sini? Mungkin sudah, Bapak. Untuk yang lain? Insya Allah sudah, Pak. Sudah, Allah sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas untuk tugas minggu depan. Jadi tugas minggu depan, cari manual book, manual booknya versi AutoCAD yang kalian pakai. Katakanlah kalian pakai, saya pakai versi 2007 karena laptop saya nggak kuat. Boleh. Nah, cari manual booknya, kemudian kirim via Google Classroom. Elektronik manual booknya kirim via Google Classroom dari versi AutoCAD yang kalian pakai. Sudah jelas tugasnya? Pak, itu langsung dikirim aja ya, Pak? Nggak usah dirubah apa-apa? Nggak usah, langsung kirim aja. Nggak usah dikasih nama juga, Pak? Ya dikasih nama toh. Iya, Nama di pojokan itu ya, Pak ya? Biasanya. Iya, kasih nama NTN. Oh iya, Pak. Iya, Pak, makasih. Jadi dari situ saya tahu kalian pakai versi yang mana. Otomatis nanti kalau tugas-tugasnya saya lihat dari versi yang kalian pakai.
Pak, mau Ada pertanyaan? bertanya, yang Ya, membedakan antara versi AutoCAD dari tahun ke tahun itu apanya, Pak? Sistemnya, template-nya untuk sistem-sistemnya sama tools-toolsnya sama, itu sistemnya sama. sama. Template-nya saja yang berubah. Ada tambahan tool-nya. Oh iya, Pak, terima kasih. Sama dengan Office ya, MS Word. Office 2000 dengan Office 2010, perbedaannya apa? Kalau Office 2000 untuk proses review tidak ada track and changes. Beda dengan 2010. Kalau di 2000 versi Office 2000, setelah orang mengoreksi file kita nggak bisa langsung merubah menurut koreksi yang si pengoreksi. Beda dengan 2010, tinggal klik OK berubah file secara keseluruhan. Itu kalau ngomong Office. Tapi kalau ngomong AutoCAD, toolbar yang ada di bagian atas dan kiri software, programnya. Jadi ada tambahan polar trackingnya, kemudian relatif-relatifnya, ada tambahan fitur-fitur yang lain, sama dengan HP ya. Nah, sama. Jadi hanya tambahan fitur-fitur saja. Ada lagi pertanyaan? Biasanya semakin tinggi versinya, dia mensyaratkan RAM-nya harus sekian. Kalau nggak bisa jalan. Bit-nya harus sekian. Bit 32 atau 64. Oh, laptop saya bit-nya 32. Saya pakai versi AutoCAD 2015 bisa? Nggak bisa. Karena bit-nya harus 64. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas di sini? Sudah, Pak. Kalau belum jelas nanti dilihat lagi video perkuliahan. Kemudian untuk minggu depan tidak ada kelas Zoom. Video perkuliahan sudah saya kirim di e-learning. Perhatikan, kemudian tugas ada di video yang saya share. Kalau ada yang kurang jelas, diskusi via WA. Sudah jelas? Insya Allah jelas, Pak. Nanti link absen saya kirim via grup minggu depan. Jadi tidak ada kelas Zoom ya. Anda perhatikan video perkuliahan seperti bagaimana, kemudian tugasnya apa, kerjakan. Tidak ada yang ditanyakan, konfirmasi lewat WA grup apa yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Sampun, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira perkuliahan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.